taraktu fikumus saqalain ma in tamasyaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa ahlu baitin Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku titipkan kepada kalian sepeninggalanku as-saqalain, dua pusaka, yang manakala engkau pegang teguh dua pusaka tersebut, engkau akan selamat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Kitab Allah Al-Quran wa ahlu baitin Nabi Muhammad. Jadi ini peninggalan Rasulullah, saudara. InsyaAllah kita mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus kita syukuri dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habibana Husain bin Muhammad Al-Attas. Fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu alwadihil burhanu al-mabsud bil wujud karamahu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qarrim mu'azzim ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiliyatil akhjar wa miftahil babil yasir sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillah wa iddalih. Amma ba'd. Tentu yang kita muliakan, yang kita cintai, yakni para alimul ulama, para ustadz, guru-guru agama, wabil khusus guru kita semuanya al-ustadz Abi Jahwa, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan juga ada Ustadz Sahroni, ada juga daripada Ustadz Atep, Ustadz Pauji, Ustadz Hilman, dan Ustadz Dadan kalau nggak salah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, tak lupa juga teman seperjuangan kami, yakni yang dari Ummul Qura, Ustadz Abdullah Safi'i. Syukran sudah hadir Ustadz. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para pewaris keilmuan Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang dalam taat beribadah kepada Allah. Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya. Allah permudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan para ulama kita, Allah memberikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran di dalam berjuang, di dalam berdakwah, menuntun kita ke jalan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat wasilah di ini malam kita berkumpul bersama warasahnya Rasulullah, Allah jadikan kita semuanya hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan daripada ilmu beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Salam istimewa ini juga Al-Fakir secara khusus sampaikan kepada Masya Allah guru kita semuanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Umar. Beliau datang dari Bekasi ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau keistiqomahan dalam segala hal. Yang saya cintai juga, yang saya muliakan, tak lupa daripada saudara Al-Fakir, ada Habib Alwi, ada juga Habib Umar bin Anis bin Mahdha bin Husain bin Muhsin bin Abdullah Al-Attas. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini bersama ulama, bersama para habaib, mudah-mudahan kelak kita digiring oleh Rasulullah berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam ini juga Al-Fakir sampaikan kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya semua jamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Maka kita patut syukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang membuat kita beriman adalah Dia. Berjuang pagi siang sore malam, tidak kenal lelah, tidak kenal kata hujan, tidak kenal kata panas. Dia yang diintimidasi, dia yang diusir dari tempat kelahirannya, dia yang dilempari kotoran, dia yang dilempari batu. Tapi ketika malaikat waktu itu menawarkan, ya Rasulullah, apakah akan aku hancurkan kelompok ini karena telah mendustakanmu, karena telah menghinakanmu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia hanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu semua sampai kepada kita. Maka sudah selayaknya kita haturkan salawat kepada Dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وقالبتنا وقالبتنا من يوم لا هدى إلى يوم آخرة. صلوا على النبي محمد. Tak banyak saya ingin sampaikan pada malam hari ini, 10 menit saja. Dengarkan baik-baik. Zaman ini adalah zaman yang dimana banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman fitnah, zaman adu domba. Maka kita kembalikan semuanya kepada La ilaha illallah. Coba kita lihat, saudara, di tengah-tengah umat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat Islam ini. Muslim dengan Muslim diadu domba, betul. Majlis taklim dengan majlis taklim diadu domba, betul. Pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lain diadu domba, betul. Bahkan khususnya habaib dengan ulama coba dibentur-benturkan. Padahal semuanya adalah umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para duriyatu Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, taraktu fikumus saqalain ma in tamasyaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa ahlu baitin Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku titipkan kepada kalian sepeninggalanku as-saqalain, 2 pusaka, yang manakala engkau pegang teguh 2 pusaka tersebut, engkau akan selamat selama-lamanya. Apa 2 pusaka tersebut? Kitab Allah Al-Quran wa ahlu baitin Nabi Muhammad. Jadi ini peninggalan Rasulullah, saudara. Begitu juga ulama, begitu juga ustadz, begitu juga kiai yang istiqomah. Mereka adalah warasatu Rasulillah.
Mereka adalah para pewarisnya Nabi. Kita paham hadisnya, kita tahu daripada hadisnya. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Para nabi, mereka tidak mewarisi dirham, mereka tidak mewarisi daripada dinar. Yang mereka warisi adalah ilmu. Saudara, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris keilmuan Nabi. Habaib adalah duriyah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau habaib dan ulama yang pertama kali dibenturkan, yang pertama kali diadu domba, yang akan pertama rugi adalah umat Islam. Betul? Yang akan pertama rugi adalah umat Islam, yang akan pertama rugi adalah muslimin. Dan yang akan tepuk tangan ketika melihat habaib dan ulama diadu domba adalah syaitan, iblis, yang memang tidak pernah menginginkan kebaikan di antara umat Islam. Oleh karenanya, di momen maulid ini, di momen persatuan ini, ayo kembali kita rajut ukhuwah, ayo kita rajut persatuan dan kesatuan, saudara. Kita bahkan dicontohkan, kita lihat daripada para sahabat zaman dulu, bagaimana kedekatannya dengan Ahlul Bait, hubungannya begitu erat, ibadallah. Dulu di kalangan sahabat ada ulama yang namanya Sayyidina Zaid ibn Sabit. Sayyidina Zaid ibn Sabit ini ulama di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika beliau menunggangi kuda, ketika beliau naik kuda, itu ada daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang tidak lain adalah sepupunya baginda Nabi Muhammad radhiyallahu anhuma, habrul ummah, imamul a'immah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya ahlul baitnya Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir yang langsung didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Sayyidina Zaid menunggangi kuda, itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dia lari ke situ, dia tuntun kudanya Sayyidina Zaid ibn Sabit, ibadallah. Dituntun itu kudanya, diteng-teng itu kudanya oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sehingga Sayyidina Zaid ibn Sabit ini ngerasa tidak enak. Dia berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, "Wahai Abdullah ibn Abbas, engkau adalah sepupunya Rasulullah, jangan engkau lakukan ini. Masa engkau menenteng kudaku, masa engkau menuntun kudaku?" Apa jawaban Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Hakada umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan daripada para ulama. Ini bukan lagi Habib katilu puluh, katilu hiji, tilu opat, keopat puluh. Dia sepupunya Rasulullah, dimuliakan, ulama pewaris Nabi, saudara. Ketika melihat perbuatan Sayyidina Abdullah, akhlaknya begitu luar biasa, ini Sayyidina Zaid ibn Sabit tidak kehilangan akal, saudara. Dia meminta sesuatu daripada sepupunya Rasulullah. "Wahai Abdullah ibn Abbas, keluarkan tanganmu. Aku ingin melihat tanganmu." Dikeluarkan itu tangannya oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid ibn Abbas? Diambil itu tangan, dicium, seraya dia berkata, "Hakada umirna naf'al bi ahlu baitin nabiyina." Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan keluarga besarnya Habibuna Muhammad. Terbangun hubungan dari zaman dulu sampai dicontohkan, saudara, terbangun hubungan tersebut. Makanya kita jangan mau diadu domba, setuju? Jangan mau dia pecah-pecah belah, betul? Jangan mau kita diintimidasi sehingga dipisahkan dari kelompok-kelompok kita, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf. Sepertinya ada kekuasaan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang ingin membuat kehancuran Islam, yang memang tidak menginginkan daripada umat Islam ini berjaya bersatu. Diadu dombakan, dibentur-benturkan, ibadallah. Dibenturkan habaib dengan yang katanya daripada ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan sama yang katanya imigran Yaman. Padahal mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama pewaris Nabi, mereka pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara. Dicontohkan lagi, saudara, oleh ulama-ulama Indonesia, hubungannya bagaimana dengan Ahlul Bait, dengan para habaib. Saya dengar cerita ini dari seorang yang fiqh. Di Probolinggo itu ada satu kiai besar, ulama besar.
yang Allah angkat magomnya karena kecintaannya kepada para habaib, kepada para saripah, saudara. Almarhum almaghfurlah Kiai Hasan Genggong Habib Probolinggo. Beliau begitu cinta yang luar biasa kepada para habaib sehingga dia Allah angkat magomnya, terkenal sampai sekarang. Singkat cerita, saudara, itu beliau, jangankan dia ketemu Habib kayak begini, ada Habib mau datang, dia cium baunya, nasummu raihata Rasulillah, saya cium baunya Sayyiduna Muhammad. Satu cerita, ada haji mau bertamu kepada Ki Hasan Genggong, saudara. Ini haji. Dia ketika dia mau bertamu, daripada Ki Hasan Genggong mengetahui akan ada tamu ke rumahnya, apa yang dikatakan ke orang sekitarnya, ke orang-orang rumah waktu itu, kata Ki Hasan Genggong, sebentar lagi akan ada cucu Rasulullah SAW. Ayo, katanya, siapkan makanan, siapkan tempat buat dia istirahat. Ketika ini haji datang, haji ini nggak tahu dia bawa supir, supirnya itu seorang sayyid. Supir itu seorang habaib, karena supirnya nggak pernah cerita dia itu seorang sayyid. Ketika hajinya datang kepada Ki Hasan Genggong, Ki Hasan Genggong dengan lembut bertanya, Haji, mohon maaf, supir kamu mana, Haji? Supir saya ada di mobil, Kiai. Dia kecapean, dia tidur. Akhirnya apa yang dilakukan Ki Hasan Genggong? Dia datang ke mobil tersebut, dibangunkan itu supirnya. Ye, bangun ye, bib, bangun bib, udah sampai bib, ayo makan dulu, ayo istirahat dulu. Kaget ini daripada supirnya. Dari mana Anda tahu saya seorang sayyid? Saya nggak pernah cerita. Saya cium baunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu juga sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang pikoh. Di Kuitang itu ada yang namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya. Al-Arif Billah. Beliau ketika sowan dia ke Berani, pulang dari Berani, dia diajak silaturahmi ke Ki Hasan Genggong, diajak sama habib-habib yang lain, ayo kita mampir yuk, ada kiai luar biasa nih, diajak sama habaib. Padahal belum pernah ketemu ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini Kuitang, nggak pernah ketemu dengan daripada Ki Hasan Genggong. Diajak ketika dia pulang ke Berani pulang dari Berani, diajak ke rumah Ki Hasan Genggong. Ketika dia ketemu dengan Ki Hasan Genggong, itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi langsung meluk, dipeluk erat. Begitu lama dia kangen, seolah-olah sudah akrab, sehingga orang sekelilingnya heran, sehingga orang yang ada di sekitarnya heran. Habib dia bertanya, Habib Ali, bukankah engkau belum pernah ketemu daripada Ki Hasan Genggong? Kenapa engkau seolah-olah begitu akrab? Kenapa engkau seolah-olah begitu sudah mengenal lama beliau? Habib Ali mengatakan, iya, saya emang baru pertama kali ketemu di sini. Tapi dulu saya bermimpi Rasulullah, saya melihat kiai tersebut ada di sampingnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terbangun hubungan yang begitu luar biasa, saudara. Tabadulul hub, tabadulul ihtiram, taksimul wadhaib wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada satu sama lain yang coba ingin berebut jamaahnya, saudara. Mereka saling bantu, saling tolong menolong, saling daripada menguatkan, karena tujuannya adalah Allah dan Sayyiduna Muhammad. Ormas hanyalah perantara, betul. Majelis taklim hanyalah perantara, betul. Pondok pesantren hanyalah perantara, betul. Al-ghayatul quswa, di atas itu semua adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Oleh karenanya hati-hati ini, terutama yang megang-megang sosial media ini, yang memegang daripada handphone ini, bahaya. Kita diadu domba di handphone. Banyak orang buzzer, mereka daripada diadu domba komenan itu, lihat diadu domba umat Islam itu semuanya. Sedangkan Nabi sudah mengingatkan, ingat, dua orang muslim dengan muslim diadu domba. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Dua orang muslim dengan muslim diadu domba, gak masuk surga, kata Nabi. Bagaimana ketika yang diadu domba habaib dan ulama? Bagaimana dengan umat Rasulullah? Kalau dua orang saja muslim dengan muslim diadu domba gak masuk surga, bagaimana dengan umat Sayyidina Muhammad?
Siap jaga persatuan, siap jaga ukhuwah, siap bersatu dalam bendera la ilaha illallah, siap berjuang demi Islam, siap berjuang demi negara, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran. Kita tak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Setuju? Tak boleh merasa diri paling baik, saudara, sehingga kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor untuk kelompok-kelompok itu. Hidayah mutlaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita sebagai ulama, kita sebagai daripada habaib, tujuan kita berdakwah tidak lain hanya untuk mengajak. Adapun memaksa tak boleh, karena tujuan daripada dakwah kalau memaksa itu menggugurkan kewajiban kita sehingga menghilangkan daripada pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan acara ini menjadi momentum persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Mudah-mudahan lewat pelantara acara ini Allah gabulkan hajat-hajat kita semuanya. Mudah-mudahan yang kita punya keluarga yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalimat terakhir ketika kita sakaratul maut, kita bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.